Sebelum kita masuk ke pembahasan, saya ingin menasihatkan kepada diri saya pribadi dan kepada kita semua bahwasanya kita tengah berada di hari-hari pertama bulan Dzulhijjah, dan rangkaian hari-hari pertama Dzulhijjah ini adalah hari-hari yang terbaik, yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin al-'amalu shalihu fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam," yakni ayyamul 'ashr. Tidak ada satu rangkaian hari pun yang mana amal saleh jika dilakukan pada hari-hari tersebut lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, melebihi kecintaan Allah dibandingkan dengan amal saleh yang dilakukan pada hari-hari ini. Qalu walal jihadu fi sabilillah ya Rasulullah, tidak juga jihad fi sabilillah wahai Rasulullah bisa menyaingi amal saleh yang dilakukan di 10 pertama Dzulhijjah ini? Qala walal jihadu fi sabilillah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak pula jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala bisa menyaingi amalan yang kita lakukan di 10 pertama Dzulhijjah ini, illa kecuali rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi wa lam yarji' min dzalika bi syai'. Kecuali seseorang yang berjihad, berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, dia keluar kemudian dia tidak kembali dengan hartanya, tidak kembali dengan jiwanya. Artinya dia mati syahid. Orang yang berjihad di jalan Allah kemudian dia mati syahid, inilah satu-satunya amalan yang bisa menyaingi keagungan atau keistimewaan amalan soleh yang lain yang kita lakukan di 10 pertama Dzulhijjah ini. Sehingga kata para ulama, berdasarkan hadis ini mereka menyimpulkan, para ulama kita, seseorang yang melakukan sholat sunnah misalkan di 10 pertama Dzulhijjah ini, baik siang maupun malam, maka itu jauh lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada sholat sunnah yang sama yang dilakukan di hari-hari yang lain. Sedekah juga demikian, yang kita lakukan pada 10 awal Dzulhijjah ini jauh lebih utama, lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, lebih agung nilainya dibandingkan dengan sedekah yang sama jika dilakukan di hari-hari yang lain. Demikian pula dengan tilawah Al-Quran, berzikir, semua amal saleh. Maka tidak layak bagi kita, manakala Allah Subhanahu wa taala sudah mengagungkan 10 pertama Dzulhijjah ini, tidak layak bagi kita untuk menganggapnya sebagai hari-hari biasa. Allah Rabbuna Azza wa Jal, pencipta kita, pencipta langit dan bumi, mengagungkan 10 pertama Dzulhijjah ini, sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala bersumpah, wal fajri wa layalin 'ashr, demi waktu fajar dan demi malam yang 10. Ibnu Abbas, Mujahid, Qatadah, jumhur ulama tafsir menafsirkan malam yang 10 ini maksudnya 10 malam pertama Dzulhijjah. Ini menunjukkan keagungan 10 pertama Dzulhijjah ini, sampai-sampai Allah bersumpah dengannya. Fatifillah azani Allah wa iyyakum jami'an. Sehingga sekali lagi tidak boleh kita menganggap ini hari-hari yang biasa. Sampai-sampai para ulama berselisih pendapat mana yang lebih afdal, lebih utama, 10 hari pertama Dzulhijjah ataukah 10 terakhir Ramadan. Sampai-sampai mereka berselisih pendapat, dan kesimpulannya sebagaimana yang diungkapkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, 10 hari pertama Dzulhijjah lebih mulia, lebih afdal dibandingkan dengan 10 hari terakhir Ramadan. Ini dari sisi harinya, siang harinya. Adapun dari sisi malamnya, Ramadan lebih mulia karena di situ ada Lailatul Qadar. Jadi sekali lagi, fatafillah azani Allah wa iyyakum jami'an, semua ibadah yang kita lakukan di 10 pertama Dzulhijjah ini dia bernilai mulia dan sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Berangkat dari itu, maka kita berkumpul di tempat ini adalah ibadah yang sangat mulia. Ibadah menuntut ilmu itu, kata para ulama, afdalun nawafil 'alal itlaq. Ibadah nafilah yang paling utama secara mutlak, tidak ada yang menyainginya, menuntut ilmu syar'i. Sehingga kita duduk di sini, kita niatkan karena Allah Subhanahu wa taala, menuntut ilmu, dan ini termasuk berzikir. Inilah majelis zikir yang sesungguhnya, kata para ulama. Ini ibadah yang sangat agung, apalagi dilakukan di 10 pertama Dzulhijjah ini, kita niatkan di dalam hati, maka insyaallah dia akan mendatangkan keberkahan dan kebaikan yang banyak.